Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat-sobat peradaban yang suatu saat nanti akan membawa sebuah perubahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizan Saputra. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada video kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Aditya Muarapadiatra untuk mewawancarai salah satu tokoh atau saksi hidup dari peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia ini. Nah, selamat malam Pak Seldi. Selamat Bagaimana malam, nih kabar dari Faris? Pak Seldi? Alhamdulillah sehat Faris. Nah, saya penasaran nih Pak, Bapak ini sekarang tuh sedang aktif di organisasi apa, dan kira-kira di organisasi tersebut Bapak itu sebagai apa ya? Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Faris. Selamat malam Pak. Merdeka. Merdeka. Kenalkan, nama saya Seldi Lazuardi. Pada saat ini saya adalah Sekretaris DPD Repdem Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Udah tahu belum Repdem itu apa, Faris? Wah, belum nih. Apa tuh? Repdem itu apa ya Pak ya? Jadi gini Faris, Ya, gimana? PDI Perjuangan itu punya 5 sayap. Wah, apa aja tuh? Yang pertama TMP, Taruna Merah Putih, BMI, Banteng Muda Indonesia. Ini buat anak-anak muda semua nih Faris nih. Mantap. Relawan Perjuangan Demokrasi. Nah, ini Repdem. Oh, Terus Ganti, Gabungan Tani Nelayan Indonesia. Terus Bamusi, Baitul Muslimat Indonesia. Ini buat ini nih kiai-kiai NU segala macam tuh. Wah, pokoknya ulama-ulama lah ada di Bamusi ini ya. Nah, kalau di Repdem ini kebetulan kami ini adalah aktivis-aktivis dari tahun 90-an lah. Gitu, kita yang pada zaman Orde Baru tuh kita aktif untuk menyuarakan suara rakyat pada zaman era Orde Baru, supaya tujuan kita ya Indonesia bukan menjadi negara tiran. Jadi kita anak-anak muda pada saat itu, mungkin umur-umuran Faris waktu itu kan, lagi gencar-gencar yang menyuarakan suara rakyat. Slogan kita kan waktu itu kan, hidup rakyat. Rakyat adalah di atas segala-galanya kan. Jadi pada saat itu Repdem ini terbentuk. nah Pak, ini kan peristiwa mengenai kuda tuli ya. Nah, menurut Bapak sendiri itu apa sih peristiwa kuda tuli itu? Menurut saya, kuda tuli itu buat saya punya itu bukan kerusuhan, Tapi apa tuh Pak? kudeta. Wah, serem juga bahasanya. Ya. Karena ketua umum yang sah mau dikudeta sama pemerintah Orde Baru pada saat itu. Tapi kalau banyak mengartikan bahwa kuda tuli itu adalah kerusuhan 27 Juli, silahkan, karena memang rusuh pada saat itu. Iya. Tapi buat saya, punya itu adalah kudeta. Gerombolan Suryadi, saya bilang gerombolan Suryadi, bukan orang-orang Suryadi, tapi gerombolan Suryadi itu mengkudeta kepemimpinan yang sah Megawati Soekarno Putri hasil Kongres Jawa Timur pada tahun 1993. Buat saya itu. Oh. Jadi kuda tuli adalah kudeta 27 Juli. Nah, Pak, kira-kira bagaimana sih kronologi singkat dari peristiwa kuda tuli tersebut tuh? Kronologisnya itu sangat cepat kejadiannya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kita ini habis begadang nih, ceritanya nih, di Jalan Surabaya. Kita nongkrong di ujung Jalan Surabaya. Mungkin kalau Faris tahu tuh, banyak di Jalan Surabaya itu pedagang-pedagang barang-barang antik tuh. Nah, di pojokan situ tuh tempat kita nongkrong tuh. Kemarinnya kita habis orasi. Ya, selentingan-selentingan ada info DPP kita, kantor kita mau diserbu. Ya, kita juga jadi siap lah pemuda itu, cuman kita nggak ada di dalam kantor, kita ada di seberang.
di seberang kantor di Jalan Surabaya itu. Dulu kita rame, mungkin di sana ya karena saya juga waktu itu orangnya udah banyak di Jalan Surabaya itu yang Pro Mega ya. Nah kita Pro Mega ini kita udah jaga kantor gitu. Jadi jaga kantor itu nggak hanya di dalam sama Satgas. Satgas di sana ada yang namanya Pak Joko, ya. Pokoknya kita kalau dihitung tuh ada 128 orang lebih. Makanya iya kita dibilang tim 128. Iya, karena pada saat itu ya 128 orang itu yang ada di sekitar Diponegoro. Udah, ada yang di Gondangdia, ada yang di sini. Jadi kita ini tahu-tahu kita masih setengah-setengah tidur karena kita baru capek-capeknya itu jam 4:30 baru kita tidur ya. Habis ngobrol-ngobrol sekitar jam 6:30 pagi tuh, pagi banget. Kalau nggak jam 6 berapa ya, jam 7 pagi lah pokoknya, hampir jam 7 lah, setengah 7 atau jam 7 gitu kan, setengah 7 kalau menurut saya, karena saya nggak pakai jam waktu itu karena pagi-pagi itu, setengah 7 menurut saya, karena mata masih sepet begitu, tahu-tahu truk Koldiso berhenti, orang turun cepak-cepak pakai baju merah, tulisannya Suryadi. Wah, kita langsung nggak pakai babi panggung, batu langsung kayak udah dipersiapkan sama mereka, langsung tuh merangsok kita, langsung nyerbu ke dalam, ngebantuin Satgas yang ada di dalam karena anak-anak itu. Udah pokoknya tawuran gimana sih? Iya. Kayak kita tawuran, ada yang pukul-pukulan, ada yang tahu-tahu ada yang jatuh diseret temen kita, ada yang ini. Ini bahkan Om Sandi juga ada kasih nih di sini bekas jahitan nih. Lihat Paris nggak? Oh iya kelihatan tuh. Iya. Ini nggak tahu popor, nggak tahu kayu, nggak tahu apa, pokoknya udah langsung darah udah. Terus ini kita merangsek ke dalam kantor. Pagar udah ditutup, dipanjat sama mereka. Itu kita ada jeep CJ7 merah di depan itu, kita pindahin, kita tutup bakal kantor itu, mau ditebalikin, begini-giniin sama mereka, didorong karena mereka nggak kuat, itu jeep besar kan, akhirnya itu jeep cuma pindah posisi aja. Itu kita di dalam itu berantem, pukul-pukulan. Nah di situ kita nggak tahu, ada yang kena tusuk, ada yang lehernya kena tusuk, terus darahnya muncrat gitu. Itu ngeri. Itu lantai kantor kita tuh udah darah semua. Ini yang vaksin ini. Ini yang kita lihat. Kita juga nggak kenal, cuman karena kita tahu bahwa kita yang sering ketemu bahwa ini kita Pro Mega, diseret yang meninggal, diseret dimasukin ke truk, nggak tahu. Kita yakin itu meninggal. Jadi yang luka-luka juga udah kita kabur nih. Kita berusaha sekarang kabur kemana-mana, kabur udah pokoknya. Om kabur ke Raden Saleh, lari itu dari sini, dari Diponegoro lari ke Cikini sampai ke Raden Saleh. Tujuannya rumah sakit Cikini. Udah buat ini darah udah Om giniin, tangan Om penuh darah. Jadi gimana caranya ini bisa diobatin dulu gitu. Karena rumah sakit yang Om tahu cuma rumah sakit Cikini waktu itu, rumah DGI Cikini, rumah sakit di Raden Saleh. Om lari tujuannya ke rumah sakit itu. Di sana lari, ada lagi nggak tahu di Gondangdia, ada lagi yang bawa celurit, bawa sangkur apa bawa apa tuh, kejar. Pokoknya udah nggak tahu. Itu motor di jalanan udah ada yang bakar, kita nggak tahu siapa yang bakar. Masa tahu-tahu udah banyak, udah nggak tahu mana masa Suryadi, masa Megawati pada saat itu. Jadi kalau kita lihat situasi yang kronologisnya itu sangat cepat, Pak Haris. Kita melihatnya itu, toto jadi udah. Kalau ini kita ngelihat orang-orang yang di sana yang pakai ikat kepala itu semuanya ya, kita mungkin sekilas lihat
itu angkatan, tapi kita juga nggak bisa nuduh bahwa itu angkatan karena mereka nggak pakai baju seragam. Kecuali dia pakai baju seragam udah jelas itu angkatan. Cuma kalau kita ngelihat orangnya cepak-cepak ya siapa yang tahu apa itu orang sipil yang rambutnya cepak, apa itu angkatan yang diperbantukan untuk ke situ. Karena pada saat itu situasi politis yang ada di Indonesia pada saat itu sangat otoriter. Terus bagaimana sih cara Bapak itu berkomunikasi dengan teman-teman Bapak yang di luar TKP itu? Itu gimana cara berkomunikasinya, Pak? Jadi kalau kita pada saat itu zaman itu belum ada handphone, belum ada pager, ya kan? Tahun 96 ya mungkin ada pager, tapi kita juga waktu itu yang punya pager itu nggak semua orang punya, karena termasuk barang mewah itu pager. Jadi kita itu berkomunikasinya melalui telepon. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Menurut Pak Seldi, ada nggak sih pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi dan membawa massa gitu untuk memprovokasi keadaan gitu, Pak? Terus ada juga nggak sih keterlibatan militer terhadap peristiwa tersebut gitu, Pak? Saya rasa itu udah bukan memprovokasi lagi, perang pada saat itu. Mereka udah membuat strategi perang untuk menguasai DPT kita. Mereka tertata. Turun dari truk, serbu, mereka pakai baju yang sama, kaos. Ada yang mungkin agak keceplosan, di luarnya baju merah, di dalamnya kaos hijau lumut. Kita juga nggak itu ya. Karena banyak yang jual kaos-kaos begitu ya. Ada yang nggak mau berspekulasi bahwa itu tentara, tapi bahwa pada saat itu pandangnya Pak bisa menjaga keamanan kantor DPP kita. Terus dari kepolisian juga kita lihat nggak ada. Kita harus bertahan sendiri sampai akhirnya terjadi jatuhnya korban. Yang pada saat ini misalnya mau ada penyerbuan apa pasti polisi udah pasang barikade. Kalau dulu nggak ada. Jadi kalau saya bilang ini udah bukan provokasi, tapi ini udah strategi militer buat menyerbu kantor kita. Terus pertanyaan berikutnya, ketika tragedi tersebut terjadi, kira-kira di mana posisi dari Ibu Megawati gitu? Terus juga nggak ada yang tahu sebenarnya posisi ibu di mana pada saat itu. Ada yang bilang di Bagusan, ada yang dibilang di rumahnya Mas Guntur, ada yang bilang di Jalan Sriwijaya. Kita nggak ada yang tahu pada saat itu. Udah pasti ibu disembunyikan. Dan saya yakin penyerbuan itu pun ibu udah tahu sebenarnya. wah, ternyata banyak banget nih yang kita dapatkan dari pemaparan Pak Seldi ya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak nih Pak karena udah meluangkan waktunya untuk sama Faris membantu saya untuk mewawancarai gitu. Om senang kalau kayak begini anak muda yang kayak begini, sangat senang. Mungkin sekian video sejarah lisan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.